Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Nama kelompok saya sendiri Nurfadila NIM 210301152 dan Dita Apriliana NIM 210301232. Sistem Informasi Pemasaran. Sistem Informasi Pemasaran atau MIS terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran bergantung pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas intelijensi pemasaran. 1. Melatih dan memotivasi tenaga penjualan. 2. Memotivasi distributor, pengecer, dan penjualan. 3. Membentuk jaringan eksternal. 4. Membentuk panel penasehat pelanggan. 5. Memanfaatkan sumber daya data pemerintah. 6. Membeli informasi dari pemasok luar. 7. Menggunakan sistem umpan balik pelanggan. Cara utama pemasar untuk menemukan informasi online yang relevan tentang kekuatan dan kelemahan produk pesaing. 1. Forum tinjauan barang dan jasa pelanggan. 2. Situs umpan balik, distributor atau agen penjualan. 3. Situs combo, manajer tinjauan pelanggan dan pendapat ahli. 4. Situs keluhan pelanggan. Forum keluhan pelanggan dirancang terutama untuk pelanggan yang tidak puas. Menganalisis lingkungan makro perusahaan. Yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan pengusaha. Individu dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Itu adalah pengertian dari menganalisis lingkungan makro. Perbedaan antara fad, tren, dan megatrend. Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Megatrend digambarkan sebagai perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gita. Tren ekonomi makro. Pusat kegiatan ekonomi akan sangat berubah, tidak hanya secara global, tetapi juga secara regional. Kegiatan sektor publik akan membesar, membuat perolehan produktivitas semakin penting. Lanskap konsumen akan berubah dan berekspansi secara signifikan. Tren sosial dan lingkungan. Konektivitas teknologi akan mengubah cara hidup dan interaksi masyarakat. Pertarungan untuk bakat akan berpindah. Peran dan perilaku bisnis besar akan datang dengan inspeksi yang semakin tajam. Permintaan sumber daya alam akan tumbuh, demikian juga dengan kerusakan lingkungan. Tren bisnis dan industri. Struktur industri global yang baru sedang muncul. Manajemen akan bergerak dari seni ke ilmu.
Akses informasi yang luas mengubah ekonomi pengetahuan. Lingkungan demografis. Lingkungan demografis. Kekuatan demografis utama yang diamati pemasar adalah populasi, karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara distribusi. Lingkungan demografis terdiri dari pertumbuhan populasi dunia, bauran usia populasi, pasar etnis dan pasar lainnya, perubahan geografis dalam populasi. Lingkungan makro utama lainnya. Kekuatan lingkungan makro utama lainnya sangat mempengaruhi peruntungan pemasar. Di sini kita meninjau perkembangan dalam lingkungan ekonomi, sosial, budaya, alam, teknologi, dan politik hukum lingkungan makro utama. Lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dalam teknologi, dan politik hukum lingkungan makro utama lainnya dibagi menjadi 7. Yang pertama, lingkungan ekonomi daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Saat ini, pemasar harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli karena tren tersebut bisa memberikan pengaruh kuat pada bisnis. Yang kedua, distribusi pendapatan. Ada 4 jenis struktur negara industri. Perekonomian subsisten, perekonomian pengekspor bahan mentah, perekonomian industri baru, dan perekonomian industri. Yang ketiga, tabungan, utang, dan kredit pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh ketersediaan tabungan, utang, dan kredit konsumen. Di Amerika Serikat mempunyai rasio utang terhadap penghasilan yang tinggi yang kemudian memperlambat pengeluaran untuk barang rumah tangga dan barang berharga tinggi. Kredit mudah tersedia di Amerika Serikat, tetapi suku bunganya cukup tinggi, khususnya bagi peminjam penghasilan rendah. Yang keempat, lingkungan sosial budaya masyarakat membentuk kepercayaan nilai dan norma yang menggambarkan sebagai besar selera dan preferensi konsumen masyarakat, menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, dan alam semesta. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dila. Kerusakan lingkungan alam menjadi masalah global yang utama. Ada kekhawatiran besar tentang gas rumah kaca di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, tentang penipisan lapisan ozon oleh zat kimia tertentu. Konsumen sering terlihat menentang keputusan produk yang mempengaruhi lingkungan alam. Hal ini dinamakan dengan environmentalisme korporat, adalah pengakuan akan pentingnya masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan dan pengintegrasian masalah-masalah itu ke dalam rencana strategis perusahaan. Selanjutnya, lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Semua teknologi baru adalah kekuatan dan teknologi telah menghasilkan keajaiban seperti menghasilkan produk, telepon seluler, dan permainan video yang memiliki dampak baik maupun buruk sekaligus. Sejumlah teknologi utama dan baru yang hadir dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Lingkungan politik hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan yang kadang-kadang hukum juga menciptakan peluang baru bagi bisnis. Sebagai contoh, hukum yang mewajibkan daur ulang memberikan dorongan yang sangat besar bagi industri daur ulang dan mendorong penciptaan lusinan perusahaan baru yang membuat produk baru dari bahan daur ulang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.